Shalom, salam damai. Kita sambung dengan kitab Kejadian bab 12 dengan judul perikop Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat, dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah sabda Tuhan. Abram pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Jadi sebelumnya Abram berada di sekitar peta secara umum. Ini Ur. Tadinya dari sini, lalu berangkat ke Haran, lalu kembali ke Betel. Di sini Sekem ini. Lalu nanti turun lagi ke Negeb, ke tanah Negeb, yaitu di sekitar sini, di sebelah selatan. Selatannya sini. Di sini kan dekat dengan Gaza. Jadi ini di sini Ur, ke Haran, lalu ke Betel, lalu ke Negeb. Negeb di sekitar sini lah ya. Sini di ujung sini nih, di sini nih, Negeb. Sekitar sini. Sebetulnya tidak terlalu jauh ya perjalanannya. Dunia waktu itu kan karena belum ada alat transportasi yang begitu advance, jadi mereka masih menggunakan keledai, dan mereka membawa ternak bersama mereka. Jadi mereka tidak bisa pergi terlalu jauh ya. Mereka menggunakan keledai, perempuan-perempuannya istrinya Abraham, Sarai, kemudian anaknya. Jadi Abram bersama dengan Abram membawa Sarai istrinya, ini istrinya, dan Lot ini keponakannya dari Haran yang mati. Lalu mereka berangkatnya, mereka naik ini keledai, ketik, jalannya ketik, kayak mesin ketik yang lama itu ya, jalannya keledai. Jadi tadinya dari Ur, lalu lewati Babylon ke Haran. Ini daerah sekitar Iran dan Irak ini ya. Iran dan Irak. Lalu ke sini ya, ini Sungai Tigris. Lalu lewati Lebanon sampai ke Yerusalem, ke Betel dan Sekem.
Jadi ini di sini sekarang jadi Israel ya. Jadi jelas Israel itu sebetulnya milik Israel. Kanaan, ini tanah Kanaan itu sekarang ya istilahnya Israel. Ini memang diberikan Bapa kepada keturunan Abraham yang melalui Ishak. Jadi keturunan Abraham yang melalui Ishak. Lihat ini. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Nah, sudah jelas ya. Jadi memang ini Israel ini, Kanaan ini sudah diberikan kepada keturunan Abraham, dan keturunan yang disebut keturunan Abraham itu yang dari Ishak, bukan yang dari Ismail. Ya, Ismail juga keturunan Abraham, tetapi bukan yang disebutkan di dalam perjanjian ya. Yang disebutkan dalam perjanjian dengan Tuhan itu adalah yang dari Ishak. "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Jadi memang Israel itu sebetulnya miliknya Israel. Yerusalem dan sekitarnya itu ya sudah, itu tanah terjanji, memang itu untuk Israel ya. Jadi saat ini kita lihat Israel diserbu oleh musuh-musuhnya, ya memang itu juga bagian dari karya Tuhan ya, nggak tahu ya. Sebab orang Israel sendiri kadang meninggalkan Tuhan, jadi ketika meninggalkan Tuhan mereka kehilangan perlindungan dari Tuhan ya. Jadi gampang diserang. Istilahnya kalau kita tidak memperhatikan aturan kesehatan ya, seenaknya saja makan atau kurang tidur dan sebagainya, kita terancam penyakitnya. Jadi kalau kita tidak patuh aturan kesehatan itu, kita bisa kena penyakit, kita bisa terancam penyakit. Demikian juga roh ya. Israel kalau nggak patuh kepada Tuhan akan kehilangan kesehatan rohaninya, akan kehilangan perlindungan rohaninya. Jadi mereka akan menjadi rentan diserang oleh musuh-musuhnya ya. Musuh-musuh Israel ya di sekitar ini ya, dari Mesir, dari Iran, Irak, Lebanon, Syria, ini Damaskus di Syria. Lalu di sini ada Jordania, di sini ada Arab Saudi. Banyak sekali ya musuh-musuhnya. Makanya Israel harus segera bertobat dan mengikuti jalan Tuhan supaya mendapatkan perlindungan Tuhan selalu. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Kitab Kejadian. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.